Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih dengan NIM 21SA 2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan alat perlindungan, jaringan, dan infrastruktur TI dalam menghadapi ancaman keamanan untuk mata kuliah IT Privacy, Security, and Risk Management. Untuk latar belakang di sini, TI telah mentransformasi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalankan bisnis dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti cloud computing, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI. Transformasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, tetapi juga menghadirkan risiko keamanan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap jaringan dan infrastruktur TI kini mencakup serangan dari individu, kelompok, dan bahkan negara yang memanfaatkan kerentanan dalam sistem digital. Serangan ransomware dan DDoS adalah contoh nyata yang menunjukkan bagaimana serangan ini bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan layanan, dan kerusakan reputasi. Dengan meningkatnya konektivitas global, tantangan keamanan juga meningkat seiring dengan integrasi sistem TI dalam berbagai sektor, mengharuskan organisasi untuk mengelola dan melindungi data mereka dengan lebih hati-hati. Perlindungan jaringan dan infrastruktur TI tidak hanya memerlukan solusi teknis, tetapi juga kebijakan publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang memastikan standar keamanan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi teknologi perlindungan yang canggih, meningkatkan kesadaran akan ancaman, dan berinvestasi dalam pelatihan serta pengembangan keahlian keamanan untuk menjaga keberlanjutan bisnis, integritas data, dan kepercayaan publik dalam era digital yang terus berkembang. Yang kedua ada rumusan dan tujuan. Untuk rumusan masalah yaitu apa saja jenis ancaman yang mengancam jaringan dan infrastruktur TI. Bagaimana teknik dan alat perlindungan dapat mengatasi ancaman ini? Apa dampak penerapan perlindungan terhadap operasi organisasi? Untuk tujuan sendiri yaitu mengidentifikasi dan memahami jenis ancaman, menjelaskan teknik dan alat yang efektif untuk perlindungan, menganalisis dampak dari penerapan strategi perlindungan terhadap organisasi. Yang ketiga ada manfaat, yaitu manfaat bagi mahasiswa. Mengembangkan pengetahuan tentang dasar-dasar dan teknik keamanan jaringan, mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan, mengetahui teknologi dan alat terkini dalam keamanan TI. Yang kedua, manfaat bagi pengajar, menyediakan konten ajar yang up-to-date dengan teknologi keamanan terbaru, memberikan wawasan praktis yang dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan, mendorong diskusi dan penelitian di bidang keamanan TI. Ketiga, manfaat bagi pembaca, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan keamanan jaringan, menawarkan wawasan tentang praktik terbaik dalam keamanan TI, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan layanan. Yang keempat itu ada jenis ancaman keamanan terhadap jaringan dan infrastruktur TI. Yang pertama, malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak dan mengakses sistem tanpa izin, seperti virus, worm, trojan, dan ransomware yang merusak atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, menyebabkan kerusakan sistem, pencurian data, atau permintaan tebusan. Yang kedua, serangan phishing, menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk menyamar sebagai entitas terpercaya dengan tujuan mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau data finansial dan dampaknya dapat kehilangan informasi pribadi. Yang ketiga, serangan DDoS, membanjiri sistem dengan lalu lintas berlebihan untuk membuat layanan tidak tersedia, mengakibatkan gangguan ketersediaan dan penurunan kinerja layanan. Yang keempat, serangan man in the middle, memungkinkan penyerang untuk memantau atau mengubah data yang dikirimkan antara dua pihak yang sah tanpa sepengetahuan mereka, mengancam privasi dan integritas data. Yang kelima, serangan akses tidak sah, terjadi ketika penyerang mengeksploitasi celah keamanan untuk mengakses sistem atau data tanpa izin, yang dapat menyebabkan pencurian atau modifikasi data penting. Yang kelima, teknik dan alat perlindungan. Yang pertama itu ada firewall, berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Ada beberapa jenis firewall seperti stateful, packet filtering, dan next generation.
Firewall bekerja dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau tidak sah, membantu melindungi jaringan dari serangan yang potensial. Yang kedua, serangan deteksi intrusi atau IDS. Dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan di dalam jaringan. IDS menggunakan teknik deteksi berbasis tanpa tanda tangan untuk mengenali pola serangan yang sudah diketahui, serta deteksi anomali untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak biasa yang dapat mengindikasikan serangan. Yang ketiga, sistem pencegahan intrusi, yaitu IPS. Bekerja untuk mencegah serangan yang telah terdeteksi oleh IDS dengan mengambil tindakan otomatis seperti memblokir atau merespons serangan secara langsung. IPS membantu mengurangi dampak dari serangan yang berhasil menembus firewall, memastikan keamanan jaringan tetap terjaga. Yang keempat, enskripsi data. Penting untuk melindungi informasi sensitif baik saat berpindah antar sistem maupun saat disimpan di penyimpanan. Teknik enskripsi meliputi enskripsi simetris dan asimetris dengan metode seperti SSL atau TLS untuk komunikasi dan enskripsi disk untuk data penyimpanan, sehingga data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, pembaruan perangkat lunak dan manajemen patches. Krusial dalam menjaga keamanan sistem dengan menutup celah keamanan yang diketahui. Proses ini mencegah eksploitasi oleh penyerang yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak. Manajemen patches melibatkan pembaruan rutin untuk memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak selalu terupdate dan terlindungi dari serangan. Yang keenam, ada dampak serangan keamanan terhadap integritas data dan ketersediaan layanan. Yang pertama, dampak terhadap integritas data. Serangan terhadap integritas data bisa mengakibatkan kerusakan yang signifikan, manipulasi atau korupsi data penting yang menghasilkan informasi yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan, mengganggu operasional dan pengambilan keputusan. Kehilangan data dari serangan seperti phishing atau malware bisa berakibat pada kerugian besar dan pelanggaran privasi yang serius. Penyisipan data berbahaya seperti malware atau skrip merusak dapat menyebar dan mengancam keamanan sistem. Penghancuran data tanpa pemulihan memadai dapat mengakibatkan kehilangan informasi yang krusial. Dampak ini juga bisa mempengaruhi keputusan bisnis data yang tidak bisa dipercaya. Yang kedua, dampak terhadap ketersediaan layanan. Gangguan operasi seperti serangan DOS dan DDoS dapat secara signifikan mengganggu akses terhadap layanan krusial. Meskipun lalu lintas jaringan juga dapat memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan, mengurangi efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Serangan yang lebih serius bisa menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia sama sekali, yang berpotensi mengakibatkan biaya pemulihan yang besar dan kerugian pendapatan karena tidak dapat melayani pelanggan. Yang ketiga, strategi mitigasi untuk mengurangi dampak serangan. Strategi ini mengurangi dampak serangan meliputi penguatan kebijakan keamanan melalui audit dan rutin dan penegakan kebijakan yang ketat. Adopsi teknologi terbaru seperti firewall generasi terbaru untuk deteksi yang lebih baik, serta mengintegrasikan IDS atau IPS untuk menggabungkan deteksi dan pencegahan dan meningkatkan standar enskripsi juga menjadi langkah krusial. Penerapan protokol pemulihan insiden dengan memiliki rencana respon yang terstruktur dan protokol untuk mengembalikan layanan secepat mungkin juga sangat penting. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap jaringan dan infrastruktur TI sangat penting dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Melawan serangan seperti malware, phishing, DOS, man in the middle atau MITM, dan akses tidak sah memerlukan penggunaan teknologi dan alat perlindungan seperti firewall, IDS, IPS, enskripsi data, dan manajemen pembaruan perangkat lunak. Implementasi strategi keamanan yang komprehensif didukung oleh kebijakan yang jelas dan pelatihan teratur bagi personel krusial untuk melindungi data yang memastikan ketersediaan layanan. Investasi dalam keamanan TI tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional, tetapi juga melindungi reputasi dan kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.